konklusif alasan-alasan tersebut memang rasional untuk dikabulkan. Setelah menggelar sidang pengesahan atas bukti-bukti dari pihak pemohon dan termohon, Mahkamah Konstitusi akan segera menggelar sidang putusan permohonan perselisihan hasil Pilpres 2014. Sidang putusan tersebut akan digelar besok, Kamis 21 Agustus 2014. Hari ini, ke-9 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno secara tertutup sebelum menggelar sidang putusan pada hari Kamis. Lantas, akankah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan tim Prabowo Hatta? Atau Mahkamah Konstitusi justru memutuskan bahwa tidak ada kecurangan dalam Pilpres 9 Juli lalu? Jawabannya akan segera diketahui bersama satu hari lagi. Tim TV One mengabarkan. Satu hari lagi ya? Besok ya Bang Fahmi ya? Jam 14.00. Nah kalau misalnya Bang Fahmi bilang besok, apa kira-kira? Result show, ada kayak Indonesia Idol. Saya serahkan ke mahkamah aja. Iya, memang Jadi iya. kita nggak bisa mencoba untuk apa yang akan diputuskan. Kita memang tidak bisa menerka takdir begitu ya mungkin ya. Tapi kami, insya Allah kami yakin. Gitu lah. Tapi apa yang akan menjadi keputusan itu kita nggak bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Keyakinan ini muncul dari mana nih? Tadi sudah Berdasarkan mengatakan fakta, Pak. Jadi fakta persidangan itu terungkap sedemikian rupa, bukti-bukti juga terungkap. Jadi bagaimana sidang-sidang saksi-saksi yang mengajukan, yang memberikan keterangan, baik di Papua, di Jawa Timur, di Sumatera, banyak sekali rekomendasi-rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan. Dan ini menjadi sebuah permasalahan gitu loh. Dan di dalam aturan tidak dibenarkan KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Nah, rekomendasi ini juga hal-hal yang paling prinsip. Kenapa? Terkait dengan DPKTB dan sebagainya. Jadi proses inilah yang menjadi sebuah permasalahan. Tapi saksi-saksi dari termohon dan terkait juga kan lumayan meyakinkan juga kan. Ini kan kalau kita lihat dari luar, kita sebagai hakim mungkin mendengarkan semua, maka bisa diambil sebuah kesimpulan satu hari menjelang putusan. Iya. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang ada, namun saksi yang kami ajukan itu yang betul-betul mengalami kejadian, memberikan penjelasan sedemikian rupa kepada persidangan. Jadi, Kalau menurut saya begini, selalu ada ruang gelap ya, atau apa namanya bagian yang tidak bisa kita identifikasi. Ya. Karena ada 3 level informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Nah, bagi kalangan orang yang di luar atau bukan hakim, bukan salah satu dari 9 Sulaiman ini, disebut Sulaiman karena begitu berkuasanya, menentukan konstitusi, menentukan siapa presiden dan seterusnya. Yang kita saksikan itu adalah para saksi apa istilahnya, saksi yang mengalami ya, saksi mata, saksi permohonan, baik dari pihak pemohon, termohon, maupun terkait. Yang kedua yang kita saksikan juga adalah para saksi ahli. Nah, para saksi ahli ini biasanya tidak bermain dengan data lapangan, tapi dia bermain dengan perspektif. Dan itu juga penting, karena hakim itu selain melihat data atau melihat bukti, juga dia punya perspektif. harus diperkuat dengan apa? Ada dua dinamika. Ada yang punya perspektif dan semua data itu dibaca dengan perspektifnya, tapi bisa juga kalau bukti itu kuat sekali, perspektifnya bisa berubah gitu. Nah, yang terakhir hari Senin kemarin itu di luar pengetahuan kita, yaitu validasi alat-alat bukti. Iya. Dari tim Prabowo Hatta ada sekitar 5 mobil. Iya. 5 mobil. Itu kesimpulan yang 5.000. 5.000 itu sudah. Ini bukti fisiknya 5.000 mobil. 5 mobil. Dari KPU 21 truk Fuso. 21 Ini kita mau adu kekuatan banyak-banyakan atau kayak gimana? Kayaknya begitu juga, ada unsur begitu. Saya lanjutin sedikit Bang ya. Nah, alat bukti ini kita tidak mengetahui, kita tidak melihat barang buktinya apa saja. Dalil pertama dari Prabowo Hatta itu kan bahwa yang menang Prabowo Hatta. 67 juta banding 66 juta. Kontra keputusan KPU yang 62 juta banding 70 juta. 70 juta untuk Jokowi JK, 62 Prabowo Hatta. Ini dibalik kan. Nah, itu kan kita nggak melihat. KPU kenapa 21 truk Fuso? Karena semua formulir C1 dari 478.000 TPS itu mereka kirim Harus dikirim. ke KPU. Nah, ini kita
mestinya ingin tahu apakah bisa dibandingkan sampai per TPS oleh tim Prabowo Hatta. Ya. Kalau itu misalnya bisa dibuktikan, kita nggak usah ngomong saksi yang kemarin cuap-cuap Iya, di MK, iya. dengan sendirinya Kalau hitungan itu data realnya seperti nggak kayak perlu gitu. lagi TSM segala macam. Iya. Yang benar adalah penghitungan Prabowo Hatta, penghitungan KPU sawah, begitu loh. Oke. Itu secara real aja itu ya. kita gitu tidak ya. melihat data itu. Oke. Jadi ruang bukti yang 21 truk, 5 mobil itu Oke. tadi kita tidak baca. Oke. Jangankan itu, yang 5.000 halaman kesimpulan dari Prabowo Hatta kita tidak baca, 1.200 halaman kesimpulan dari KPU juga kita tidak baca. Nah itu kalau tidak baca, tidak dilihat, Putusannya dan juga lain-lain, lupa, lalu Bang. putusannya Ada hal-hal, gimana? ada Bukan kita, yang tahu adalah 9 Sulaiman itu, Iya, oke. 9 Iya. hakim Jadi, itu, iya. yang selama 3 hari ini kepalanya mumet, matanya pedes, kira-kira Iya. begitu. Oke, kepala mumet dan matanya pedas ini juga harus mengeluarkan sebuah putusan yang adil kan? Betul. Melihat tadi ada Betul. sekian truk fuso Betul. dan ada berapa mobil Betul. gitu. Menurut saya sebelum masuk kepada kesimpulan akan penting sekali bagi para hakim konstitusi untuk menjelaskan kepada publik bagaimana metode mereka Iya. mengolah data Itu ini dia. Itu dia. yang Betul. begitu banyaknya. Iya, Betul. iya. Karena dari sekjen MK sendiri sudah Iya. mengatakan kita melihatnya ini mabok. Nah, gitu. oke, Iya. oke. Ngelihatnya aja mabok Itu tuh baru yang baca ngelihatnya satu-satu mabok gitu. loh. Oke. Itu sekjen ya, yang Baik. lihat ya gimana hakim konstitusi. Baik, Bang Fahmi ini kan pengacara juga, Bang. Nah, tersakiti nggak sih hati Abang kalau misalnya ya sekjen aja mengatakan seperti itu mumet. Jadi seakan-akan Jadi gini, kayaknya gini. nggak maksimal gitu loh. Jadi di Mahkamah Konstitusi itu Untuk apa bawa banyak-banyak ke Mahkamah Konstitusi? timnya ada untuk melakukan pemeriksaan semua. Jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh Bang, karena kita sudah sering berperkara di sana. Sekian puluh bukti yang ada. Bayangkan kemarin di dalam persidangan pada saat validasi itu mahkamah itu tahu kalau ada salah ketik saja dari bukti kami. Oke. Bayangkan. Jadi kami yakin semua bukti itu akan diperiksa. Dan yang harus difahami bahwa di persidangan tidak semua bukti-bukti itu harus kami beberkan dong kepada masyarakat. Kesimpulan nggak perlu tahu. Bahkan di dalam kesimpulan termohon terkait tidak tahu kesimpulan kami. Ya. Begitu sebaliknya. Kesimpulan termohon kami juga tidak tahu. Ya, Bang Fahmi, kalau Aturannya. saya yakin bahwa Aturannya hakim seperti itu. MK itu sudah punya mekanisme. Mekanisme sendiri. Mereka Ada punya rulesnya, panitera, ya. mereka Oke. punya staff begitu. Oke. Sehingga itu sebabnya kemarin catatan kepada tim Prabowo Hatta itu lebih banyak daripada catatan Iya. kepada tim KPU. Oke. Ya, Itu misalnya buktinya. ada bukti yang penomoran ganda begitu ya. Itu kan tidak tahunya dari mana karena sudah diperiksa. Tapi maksud Divalidasi. saya tolong dijelaskan kepada publik supaya publik itu yakin bahwa keputusan ini bukan jatuh dari langit. Bukan main tebak-tebakan, Oh, begini, tapi begini, memang Bang. melalui studi yang sistematis. Jadi begini, pada saat keputusan, Abang pasti akan tahu bagaimana mahkamah akan memutus, apa alasannya, Ya Bang, apa Abang ini buktinya. kan hakim pengacara Ya. yang sudah sering ikut sidang. Maksud Jadi, saya kita ngomong lebih bukan tahu lah, publik, lebih lebih tahu. iya, Bang. Ada hal-hal yang tidak perlu kita bagaimana mengumumkan sebuah kepada publik sedangkan ini masih dalam proses persidangan. Setelah diputus terbuka itu semuanya. Iya. Apa alasannya satu Amin, persatu amin, itu akan amin. tahu. Nah, memang itu yang harus Apakah ada disampaikan. saksi yang bertentangan dengan saksi yang lainnya? Apakah ada bukti yang bertentangan? Baik. Mahkamah itu sangat transparan. Baik. Oke, Dan yang artinya sekian mobil bukti yang dibawa oleh Semua sekian akan mobil ini diperiksa. enggak percuma Nggak sia-sia. ya Nggak kan? sia-sia. Nggak ini sia-sia. bukti ya. Kekurangan daripada keterangan kami pada saat Ya. ada tanda salah saja antara P.1 dengan P.1 itu dipermasalahkan. Oke. Bayangin sekian ribu bukti kami dia tahu. Iya. Oke. Begitu juga termohon terkait Begitu juga pengumpulan sekian orang saksi juga ini tahu nanti. tidak sia-sia ya. Tidak sia. Jadi Amin. mahkamah nanti akan membandingkan saksi termohon. Nah, kalau begitu Bang, nanti apapun keputusan MK yakin akan diterima Iya. dengan sepenuh hati karena Dengan- sudah yakin bahwa mereka bekerja dengan baik gitu Bang. Dia akan bekerja dengan baik. Pertimbangannya karena putusan mahkamah ini adalah final dan mengikat. Final dan Jadi mengikat. mau tidak mau harus diterima. Oke. Jadi ini bukan persoalan apa. Undang-undang mengatur putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Baik. Ini seakan-akan Bang Kodari ini mengatakan bahwa kalau nanti Mahkamah Konstitusi sudah Jangan memutuskan jangan ada macam-macam. protes-protes gitu. Iya, iya, Loh, iya. ini persoalan protes itu urusan lain, Pak. Oh, iya, iya. Urusan lain gitu. Jadi kami lawyer ini harus Iya, paham iya, dengan iya. persoalan undang-undang. Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengatur putusan Mahkamah Konstitusi final dan Maksud mengikat. beliau ini begini barangkali ya. Ah. Jadi proses ini secara hukum selesai. Selesai. Tapi secara politik bisa berlanjut. Loh, iya, kan gitu. Jadi kami Tapi nanti aktornya akan bergeser, bukan lagi Fahmi ini, Iya, iya. Bahmid, bukan Fahmi Bahmid, tapi ganti lagi dengan yang lain. DPR lah Pindah itu ke sana, ya. ke sana. Iya. kami lawyer jangan dibawa di kancah politik Iya, dan iya, sebagainya. iya. Kalau bicara hukum, hukumnya seperti Oke. ini. Iya, iya. Oke.
Kalau berlanjut prosesnya itu urusan politik, bisa Baik. panjang kalau politik kan. Baik. Ada pansus Kita dan bertanya sebagainya. dulu yang ada di luar nih. Ini ada Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Ada Profesor Aminuddin. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Ini saya ingin wabarakatuh. mendapat Ya. gambaran aja dari Guru Besar kita ini nih. Sejumlah barang bukti hari Senin kemarin dikumpulkan lah begitu ya, diturunkan di Mahkamah Konstitusi. Ada yang membawa dengan truk, Ya. ada yang membawa dengan kendaraan. Tapi lagi-lagi dari kacamata aspek hukum, ini semua akan sia-sia atau memang semua akan ditelaah, akan diteliti, Prof? Ya, dari awal saya kira Hakim Mahkamah Konstitusi sudah menekankan bahwa sebenarnya yang terpenting adalah yang ingin dibangun di dalam persidangan itu alat-alat bukti sebenarnya adalah menyangkut soal kualitas alat bukti itu. Jadi bukan kuantitas sebenarnya. Sehingga kemudian berapapun yang mau dihadirkan di dalam persidangan itu tidak mempengaruhi. Tetapi yang mempengaruhi sebenarnya adalah kualitas alat bukti. Nah, kualitas alat bukti itu sebagaimana kemarin kalau kita lihat dari area persidangan itu hampir yang dihadirkan itu kan semua yang berkaitan dengan proses yang dituduhkan oleh misalnya pemohon. Nah, kemudian dibantah oleh termohon begitu. Sehingga dengan demikian sebenarnya kita melihat bahwa ini akan diambil satu pertimbangan yang matang terhadap fakta-fakta yang ada di persidangan, kemudian nanti juga saksi ahli yang dihadirkan oleh masing-masing baik dari pemohon, kemudian termohon dan kemudian terkait. Nah, dari situ kemudian nanti hakim akan mempertimbangkan sejauh mana fakta-fakta di dalam persidangan itu kemudian dijadikan sebagai fakta hukum yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pemutusan di dalam perkara ini begitu. Nah, artinya kan dilihat jangan dari kuantitas tapi kualitas. Percuma aja ya kalau misalnya Iya. dikumpulkan bertruk-truk atau bermobil-mobil tapi ternyata bukti tersebut lagi-lagi di atas 50% lemah begitu ya, Prof. Dan itu mungkin sudah bisa diketahui oleh Betul. masyarakat ya, Prof. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya ini sudah bisa dilihat proses persidangan dari tampilan saksi-saksi yang ada, kemudian terakhir kemudian ada validasi. Sebenarnya kita sudah bisa mendapat gambaran yang utuh sebenarnya bahwa proses ini akan sampai pada ujung yang kemudian orang bisa menebak sebenarnya begitu ya. Karena orang melihat bahwa apa yang disajikan, misalnya saksi-saksi dari pemohon kemudian bisa terbantahkan oleh saksi termohon dalam hal ini KPU, kemudian juga diperkuat oleh saksi terkait begitu. Nah, saya tidak melihat kemarin dalam kesimpulan sidang yang diajukan oleh tim Prabowo Hatta misalnya adalah bagaimana mengsistematisir dari permohonan yang dilakukan, kemudian mengambil kesimpulan dan kemudian membantah dalil-dalil dari termohon dan juga saksi terkait. Karena ini penting bagi hakim sebenarnya untuk melihat, untuk membuktikan apakah saksi-saksi yang dimajukan dan kemudian terbantahkan, kemudian dibantahkan kembali oleh pemohon, itu saya lihat, saya tidak melihatnya. Mungkin juga seperti tadi diungkapkan, mungkin itu ada di dalam kesimpulan yang tidak diuraikan di dalam itu, tapi menurut saya itu juga nanti akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menilai, karena masing-masing hakim itu sudah punya fungsi dan tugas masing-masing di dalam pleno itu untuk memaparkan fakta-fakta yang ada, yang kemudian dari fakta-fakta itu kemudian ini bisa divalidasi dan ini tidak. Karena kalau kita lihat ada 4 tipe putusan mahkamah selama ini. Yang pertama adalah permohonan tidak dapat diterima karena syarat tidak terpenuhi, kemudian permohonan ditolak karena tidak beralasan, kemudian yang ketiga adalah permohonan dapat dikabulkan baik untuk seluruhnya maupun sebagian. Tentu saja kalau seluruhnya diterima ya tentu kita menyatakan itu akan ada pemilu pemilihan ulang begitu ya, ataukah sebagian mungkin ada pemilihan di tempat-tempat tertentu. Nah, dengan mungkin disertai dengan putusan selah. Tapi saya melihat bahwa 4 amar putusan yang akan dikeluarkan MK itu berdasarkan sebenarnya pada fakta-fakta, alat-alat bukti, baik saksi yang dihadirkan di persidangan maupun alat bukti tertulis yang dihadirkan oleh pihak termohon, pemohon dan kemudian saksi terkait. Gitu. Baik, Prof. Di sini juga ada Mas Kodari akan bincang sesuatu dengan Prof. Ya, kira-kira kalau menurut Prof besok apa namanya Masuknya yang mana tuh? Masuknya yang mana tuh ya? permohonan Prabowo Hatta ini akan dikabulkan atau ditolak? 1, oleh 2, 3 atau MK? 4 gitu ya? Ah, kalau
Kalau menurut Prof, Iya. ditolak atau diterima itu dulu? Silakan Prof. Ya, kalau kita mau melihat dari fakta yang ada, sebenarnya kan fakta-fakta itu inilah yang kemudian menurut saya menjadi wilayah yang tidak tersentuh oleh hakim ya. Karena dia nanti akan membandingkan fakta yang kemudian dihadirkan oleh pemohon dengan kemudian terbantahkan oleh saksi yang dihadirkan oleh termohon juga dengan dukungan saksi terkait begitu ya, pihak terkait. Nah, itu kita sebenarnya sudah bisa melihat sisi kepentingan bahwa nampaknya kalau saya tidak melihat pada sisi kepentingan apakah tim Prabowo Hatta atau Jokowi JK sebenarnya, kalau kita melihat orang hanya melihat apakah itu permohonan tidak dapat dikabulkan ataukah permohonan dikabulkan. Kalau dikabulkan itu sebagian. Jadi sekarang sisa fungsinya ada dua, apakah ditolak dengan tidak beralasan kemudian dikabulkan tapi sebagian, karena untuk seluruhnya saya kira tidak mungkin. Prof Fahmi. Bang Fahmi, Prof Fahmi. Mungkin maaf Prof, saya nggak sependapat dengan Prof tadi persoalan kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu ada aturan mainnya, di mana kesimpulan tidak mungkin kami publikasikan, kesimpulan pun tidak mungkin kami serahkan kepada termohon dan terkait. Jadi apa isi kesimpulan hanya kami yang tahu dan 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Apa uraian-uraiannya kami sudah uraikan semuanya. Jadi persoalan saksi, bukti dan sebagainya. Nggak usah dikasih Bang, tapi kira-kira poinnya apa? Semua permasalahan yang muncul di persidangan dan bukti-bukti. Fakta-fakta persidangan kami ketemukan dengan bukti yang ada. Bukti ini terkait dengan apa, itu semuanya sudah kami uraikan 33. Tapi ini memang aturan mainnya tidak harus kita serahkan kepada termohon, tidak harus kita serahkan kepada terkait. Jadi kesimpulan begitu sebaliknya, kesimpulan termohon kami juga nggak tahu, karena memang aturan mainnya seperti Tapi itu. Prof memandangnya tidak ada dismatch gitu, tidak ada Karena memang tidak membaca kesimpulan Tapi tadi kami. karena Prof tidak menjawab pertanyaan saya, Oh iya, ini maka pertanyaan ditolak Pak atau diterima, Udari. saya aja yang jawab kalau begitu. Oke, boleh apa jawabannya? Kalau menurut saya ditolak, tapi nanti akan ada yang dissenting. Mungkin dari 9 itu skornya kalau tidak 81, 72. Saya pikir saya Yang keberatan. 7 yang apa, yang 2 yang apa? Ini Yang 7 yang apa, yang 2 yang apa? Jadi begini, kan dalam di hakim Bang, itu 9 mohon maaf, orang. Bang. Sebentar lanjutin, nanti silakan ditanggapi. Enggak, ini urusan hukum. Jangan disurvei. Enggak, ini enggak disurvei. Kalau urusan politik boleh Ini tidak disurvei. disurvei. Saya juga kan punya penilaian, punya pandangan. Saya kan mengikuti proses sidang dari saksi-saksi yang berbicara, kemudian dari dari uraian yang muncul dari pengalaman. Dugaan saya ini kecenderungannya akan ditolak, tapi akan ada yang dissenting gitu. Dissenting mungkin 1 atau 2 hakim. Dari 9 itu kan kadang-kadang semua sama tuh, sependapat semua, tapi ada juga yang bisa beda dan itu boleh. Nah, tapi karena Itu yang dissenting ada unsur politisi nggak? bisa ada unsur politis, walaupun dalam konteks hakim konstitusi kita menilai unsur politik itu yang dimasukkan, tapi hanya murni unsur hukum saja begitu ya. Jadi 7, ujungnya 2 adalah atau dissenting, 8, bukan 1. voting ya? Ya mungkin mekanismenya saya tidak tahu persis ya, tapi intinya dari 9 itu karena mayoritas menolak, tapi yang punya pandangan berbeda itu tetap dimunculkan, gitu lah. Baik, Bang Fahmi. Nah, Bang Fahmi silakan dengan begini, kalkulasi beliau. Jadi jangan dicampur adukan antara persoalan survei dengan persoalan hukum. Tidak, ini bukan bicara survei. Hukum Kan ini, Bang, 72, hukum ini tidak bisa disurvei, Pak. 72, 81 itu fenomena yang terjadi dalam semua Bukan. keputusan Jadi gini, sebelumnya ada yang namanya persoalan dissenting hukum itu. tidak seperti pada saya saat- tidak bicara survei sama sekali. Jadi tidak Istilah bisa survei dong itu keluar dilakukan. dari abang. Saya nggak keluar suara survei. Jadi ini survei itu istilah serahkan abang. kepada Mahkamah Konstitusi bagaimana dia memutus, dan kami yakin putusannya itu nggak akan Oke, ada dissenting. apakah 72, apakah 81, apakah 90, yang jelas sekarang 0740 kita harus jeda. Kita bersama. Saya ingin ke Makassar terlebih dahulu, Prof. Aminuddin. Kita ini bukannya mendahului takdir lah begitu ya, Prof ya. Tapi kalau misalnya 2 narasumber kami di sini sudah menyatakan pandangannya begitu, boleh mungkin Prof apa jalan tengahnya Prof gitu loh ya beratnya. Kan tidak mungkin juga tidak menghargai upaya yang dilakukan dengan saksi-saksi yang dihadirkan, bukti yang dikumpulkan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat selama ini sebenarnya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sendiri di dalam menilai persoalan pemilihan perselisihan pemilihan kepala daerah, di situ sebenarnya kita bisa melihat gambaran besar dari sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Nah, ada 3 aspek yang seringkali dijadikan dasar. Yang pertama adalah apakah di dalam proses itu terjadi
pelanggaran yang kemudian bisa dibuktikan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa apakah di dalam proses itu ada kelalaian, ada kesengajaan dari unsur penyelenggara untuk melakukan tindakan perbuatan yang memang dianggap bertentangan dengan prinsip pemilu begitu. Misalnya asas umum, langsung, umum, bebas, jujur dan adil itu. Dan yang ketiga adalah pada pelanggaran konstitusional yang bersifat terstruktur, kemudian sistematis dan masif itu. Nah, yang saya ingin tegaskan sebenarnya kalau kita melihat fakta persidangan, misalnya dari pemohon Prabowo Hatta, maka kemudian selalu didalilkan bahwa terjadi pelanggaran secara konstitusional itu tidak dapat diterima, yang kemudian dikaitkan dengan konteks adanya terstruktur, kemudian sistematis dan bersifat masif itu. Nah, itu yang menurut saya kalau dilihat fakta-fakta persidangan dan alur yang dikembangkan oleh tim pemohon, maka saya belum melihat ada keterkaitan langsung antara pelanggaran yang dilakukan kemudian dikaitkan dengan persoalan terstruktur, sistematis dan masif itu. Misalnya kita menyatakan adakah perencanaan atau by design yang dilakukan baik oleh penyelenggara maupun aparat terkait dengan persoalan pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi. Kemudian yang kedua adalah ini harus juga dilihat dalam kaitan dengan sisi kepentingan dari penyelenggara itu sendiri. Apakah ada tingkat kesalahan yang dianggap memang betul-betul memenuhi unsur yang kita kaitkan itu bisa mempengaruhi hasil pemilu. Di sini ada komentar juga Bang. Iya, kalau saya begini meringkas dari pernyataan Prof ya. Kalau Prof kan pasti ngomongnya panjang, namanya profesor. Kalau saya bukan profesor ngomongnya pendek aja. Ada dua hal yang paling penting kita perhatikan dalam proses persidangan kemarin. Pertama, apakah dia memenuhi kriteria TSM atau tidak? Terstruktur, sistematis, masif. Karena kalau ada pelanggaran tapi tidak TSM, itu tidak akan membuat permohonan ini diterima. Gitu loh. Ya, karena alasannya apa ya? Kejadian permasalahan itu terjadi di mana-mana, tapi apakah dia bisa mengubah hasil atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi dari pengalaman sengketa pilkada, dua variabel yang paling mudah atau paling sering dipakai alasan untuk pilkada ulang. Pertama itu money politics, entah dalam bentuk memberikan uang cash atau dalam bentuk fasilitas. Yang kedua, keberpihakan dari birokrasi. Nah, dua ini menurut saya itu agak jarang dimunculkan oleh Pak Fahmi dan kawan-kawan. Yang paling banyak itu soal daftar pemilih, dan saya mengingatkan daftar pemilih itu nggak bisa diambil kesimpulan menguntungkan salah satu calon. Jadi gitu gini, loh. Baik, kita kasih kesempatan ya, mungkin kalau berbicara tentang birokrat, jadi ada persoalan yang terstruktur ini. Kalau pelanggaran itu dilakukan melibatkan penyelenggara, itu adalah TSM. Apalagi ini tersebar di seluruh Indonesia. Soal apa yang terjadi dan apa yang kami simpulkan, itu sudah kami simpulkan semua. Jadi ada beberapa saksi, bayangkan dari sekian ribu TPS yang ada, kita harus bisa mengungkapkan yang paling penting di dalam persidangan ini, yaitu hal-hal yang memang terungkap yang melibatkan penyelenggara, yang merugikan. Satu hal yang merugikan juga kami, menguntungkan pihak lain. Satu hal yang harus dipahami mungkin semuanya, bahwa di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah itu memutus berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Baik Bang, berarti TSM ini menurut Abang bisa terbukti begitu? Sangat terbukti. Artinya pengertian TSM sendiri ini memiliki banyak interpretasi. Jadi gini, TSM itu tidak seperti yang digambarkan oleh Bang Gondori bahwa itu melibatkan birokrat. Kalau melibatkan penyelenggara saja itu TSM. Itu menurut pihak Abang. Iya, tapi Itu bukan disinilah kemudian. Tapi ini bukan persepsi kan, Bang? Bukan, ini adalah persepsi. putusan. Buktinya ada nggak? Buktinya ada. Persepsi. Gini, kesimpulan mengenai TSM itu persepsi. Karena TSM itu penilaiannya bersifat kualitatif, tidak kuantitatif. Nah, Itu ini dia problem. persoalannya. Betul, Kalau itu kepalanya problem. saja berbeda-beda, artinya nanti problem. putusannya juga bisa Bukan, Gini, tidak konsep memuaskan semua TSM pihak. itu sendiri itu bukan konsep yang eksak. Jadi- Tidak ada ukuran yang pasti secara angka. TSM Misalnya ini. dari 100% TPS kejadian apakah Ya, jadi misalnya gini, Bang. harus 50% lebih untuk dinilai kalau TSM sudah melibatkan atau cukup penyelenggara. 30%. Tidak ada kriteria itu. Kalau sudah melibatkan penyelenggara itu TSM. Ya, Dan itu ini menurut masih- Abang. Bagaimana Bukan, membuktikan ini? Putusan mahkamah ini. Ini ada jurisprudensinya dan ini adalah pertimbangannya. Jadi
Yang dimaksud dengan terstruktur bukan hanya birokrat. Kalau misalnya nih TSM sudah jelas-jelas dari penyelenggaranya, kenapa di KPP masih berlama-lama kalau Betul. dari awal? DKPP itu beda, Pak. Kalau Loh, ini kan masalah etika kan? MK itu terkait dengan hasil pilpresnya. Betul. Kalau DKPP terkait Tapi kan Bang Fahmi dengan tadi mengatakan kan ini kan penyelenggaranya. Betul, kan? saya setuju. Ini bisa ada dua berkaitan. hal. Kami juga melaporkan. Kami laporkan juga di DKPP, kami bawa di MK juga. Jadi MK ini terhadap hasilnya, DKPP terhadap kelakuannya. Penyelenggaranya. Ya, jadi ini dua-duanya kami jalankan. Menurut saya ya akan menarik sebetulnya kalau misalnya DKPP menjatuhkan vonis, Lebih dulu. memutus bahwa terjadi pelanggaran oleh penyelenggara pemilu, entah itu KPU, entah Bawaslu. Tapi kemudian itu tidak seperti tidak sinkron dengan keputusan MK. Walaupun memang ya bisa juga punya dalih bahwa DKPP itu Ya kan nggak semua juara seragam dong. DKPP itu memang memutuskan tentang etika dari Etikanya penyelenggara aja. pemilu. Tidak bisa mengubah hasil. Iya. Hasil itu ada wilayah MK, tapi akan terjadi krisis legitimasi menurut saya. Kalau DKPP menyatakan KPU atau Bawaslu bersalah, tapi kemudian permohonannya ditolak gitu. Nah, ini menjadi masalah. Iya, itu akan jadi masalah. Menjadi Tapi bukan masalah hukum, masalah legitimasi. Legitimasi daripada Kok bisa Pilpres. penyelenggaranya dianggap bermasalah, tapi sengketa atau pilpresnya permohonan itu ditolak gitu. Itu bisa jadi masalah di situ. Oke, nah kalau misalnya sampai detik ini masih menjadi pertanyaan kan ini Iya. harus nunggu besok kan, Vi? Tanggal 21 begitu Betul. kan? Itu kesimpulan apa aslinya. hasilnya? Ada tebakan berikutnya ini. DKPP akan mengumumkan sebelum, Katanya 3 jam sebelum bareng, MK. atau sesudah. Hah? Katanya 3 jam sebelum MK. 3 jam sebelum MK. Dikabarkan demikian, tapi lagi-lagi harus lihat Kalau begitu besok. bukan tebakan itu, sudah ada informasi berarti itu. Ini saksi mata atau saksi auditu, mendengarkan saja. Saksi dengar-dengar. Saksi dengar-dengar. Saksi pasang kuping maksudnya gitu kan. Oke. Saksi audit. Oke, Prof Aminuddin, lagi-lagi Prof, apakah memang harus ada korelasi antara DKPP dan MK, Prof? Kalau misalnya menurut Bang Fahmi, ini dikatakan penyelenggaranya yang bermasalah. Nah, kalau penyelenggara bermasalah dan diklaim sudah menyerahkan bukti, DKPP ngapain harus berlama-lama, Prof Aminuddin? Ya, kalau seperti tadi pandangan Pak Fahmi menyatakan, tentu sebenarnya harus ada kaitan konsekuensialnya begitu ya, bahwa kalau penyelenggaranya yang menyebabkan terjadinya proses yang tidak benar, banyaknya pelanggaran yang terjadi, maka kemudian sebenarnya patut juga menjadi pertimbangan untuk dikatakan bahwa terjadi pelanggaran konstitusional terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Kalau itu mau kita lakukan, tapi kan undang-undangnya tidak bicara seperti itu. Karena putusan DKPP menyangkut orang, sedangkan putusan MK menyangkut hasil begitu. Nah, padahal sebenarnya kalau secara logika kita mau menghubungkan, mana mungkin terjadi persoalan, pelanggaran, kalau kemudian akibatnya hasilnya seperti itu begitu. Nah, tapi baiklah kalau saya melihat lebih pada persoalan kaitan antara putusan DKPP dengan putusan MK. Kalau kita lihat juga fakta-fakta yang muncul di sidang DKPP itu, maka sebenarnya itu juga apa yang dimajukan oleh pemohon itu juga terbantahkan oleh pihak KPU sebagai tergugat di DKPP itu. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ada proses yang tidak bisa tersistematisasi dengan baik, sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa sisi kepentingan yang mau diacu pada pengambilan keputusan akhir yang nanti diajukan baik oleh DKPP maupun MK, itu sebenarnya sudah bisa dilihat dalam kaitan ini begitu. Jadi Mas Kodari tadi bilang bahwa kalau kita mau melihat sisi kepentingan daripada perolehan hasil yang dikatakan, bahwa mestinya data perolehan pemenangan tim Prabowo itu juga harus diungkapkan, tapi kemudian itu tidak pernah tersinggung di dalam persidangan. Itu juga menurut saya menjadi pertanyaan saya selama ini, hakim tidak pernah mempertanyakan di dalam persidangan bahwa sebagaimana dalil posita dari pemohon menyatakan bahwa Prabowo Hatta menang ketimbang Jokowi JK. Itu juga keanehan bagi saya melihatnya. Prof, mohon maaf Prof, mungkin hakimnya segan Prof, atau hakimnya mungkin juga mungkin nggak seperti itu. Ada hakim yang mungkin seperti itu, bisa terjadi nggak Prof? Jangan jadi hakim kalau segan. Ya, kalau kita melihat sebenarnya kan, ya kalau kita melihat kan sebenarnya yang ingin dikejar dalam hal ini adalah kebenaran material daripada
alat-alat bukti yang diajukan. Nah, mestinya menurut saya hakim harus mengejar untuk menemukan kebenaran material itu. Nah, itu yang menurut saya hampir tidak terlihat di dalam fakta persidangan begitu. Ya, tapi sekarang udah tinggal 1 hari menjelang putusan. Kurang dari 24 jam. Iya, keinginan Prof atau harapan Prof ini mungkin sudah ya tidak bisa dilakukan lagi mungkin ya Prof Bukan, ya. Mbak. Jadi gini, sebetulnya terkait dengan angka-angka itu sudah masuk Ya. di persidangan. Jadi kalau melihat saksi, jadi yang dimaksud dengan alat bukti itu bukan hanya saksi, Ya. Oke. bukti tertulis, Ya. itu semua sudah Bukti masuk. fisik ya? Iya, jadi kalau dilihat loh, kenapa nggak ada angka-angka? Karena kita memunculkan saksi-saksi Oke. tentang bukti tertulis Oke. masuk Baik. di dalam Yang bukti dimaksud Bang tertulis. Fahmi di sini adalah Semuanya mungkin yang disampaikan oleh Bang Kodari dan juga Prof di Iya, karena dia Makassar melihat persidangan saksi. melihat persidangan melihat di televisi begitu Iya, mungkin ya. dia tidak melihat bukti kami yang kami ajukan gitu. Oke. Kalau melihat saksi, ya saksi memang terkait dengan TSM yang kami munculkan. Oke. Salah satu contoh yang dilakukan oleh penyelenggara, munculnya di PKTB. Daftar pemilih tambahan khusus yang tidak diatur di dalam undang-undang, yang tidak diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Baik. Dan ini menjadi sebuah masalah besar seluruh Indonesia. 128.000 TPS yang terindikasi ada persoalan pemilih yang tidak Tapi ini bukan opini bukan Bukan, hanya ini bukti. Ada buktinya ya. Buktinya yang kami Oke. masukkan. Bang Kodari? Ya, tapi intinya kemudian kita ya, tunggu ya. gini, saya melihat ya hakim dan para ahli, saksi ahli yang jelas. Karena hakim kan tidak menyatakan pandangannya. Ya, Saksi ahli itu kelihatannya berbeda. Saksi ahli Prabowo Hatta mengatakan DPKTB itu bermasalah. Saksinya dari KPU mengatakan itu tidak masalah. Ada undang-undangnya. Nah, nanti akan kembali kepada perspektifnya hakim seperti apa. Oke. Tapi juga akan tergantung kepada berapa jumlah DPKTB yang eksis pada pada 2009. tahun 2014 ini. Oke. Pada tanggal 9 Juli kemarin. Oke. Karena begini, kita bicara mengenai TSM. Oke. Kita bicara mengenai permohonan sengketa untuk dikabulkan. Baik. Nah, permohonan itu apakah bisa mengcover selisih suara yang terjadi? Kalau kita mendengarkan, saya pernah tanya di depan MK dengan pengacara Prabowo Hatta, saya berapa jumlah DPKTB? 2 juta. Gitu. Anda, Kalau 2 juta jadi gini, mungkin Bang. agak sulit untuk Abang mengubah jangan hasil. melihat jadi begini. Saya logikakan ini teh. Ya. Teh ini kemasukan virus. Ya. Anda mau buang, Iya, iya. semuanya harus dibuang. Betul. Ini ada DPKTB yang menurut kami bahwa dia adalah pemilih yang ilegal. Ya. Dia masuk di dalam kotak suara. Satu Ya. kotak suara harus dibuang. Dan ini terjadi di 218.000 TPS. Di situ seluruh Indonesia. maksud saya yang bisa menimbulkan dissenting. Mungkin satu hakim mengatakan DPKTB itu walaupun tidak bisa mengcover selisih suara, tapi itu racun. Racun. Oke. Membatalkan semua. Bukan apa ya, bukan racun lah istilahnya. Pokoknya itu najis. Itu dia. Virus tadi itu. Wuduknya batal. Oke. Mau sedikit pun mau banyak, wuduknya batal gitu. Iya, Tapi mungkin ada yang mengatakan itu kecil. Tidak mempengaruhi hasil secara total. Jadi dissenting itu bisa 8-1 begitu ya. 8-1 Atau 1-8 atau 1-8 atau 1-8 bisa jadi kan. Bisa jadi. Pokoknya 8172. Jadi baik Oke, baik. mau baik. lihat jam lagi nggak sekarang? 0756 nih. Nah, yang artinya apa? Kita harus Sudah. sudah menutup ya diskusi kita pagi ini. Profesor Aminuddin, Guru Besar Hukum, terima kasih di Makassar bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Bang Kodari dan juga Pak Fahmi. Terima kasih untuk Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Seorang bayi lahir ke dunia, terus mau disebut, mau diberi nama atau dikasih kalau akikah, bapaknya mana? Ditanya, dia tidak jelas bapaknya sama mamanya, nggak boleh dong. Kalau gitu Artinya boleh, bahwa saya produk ini minta tidak Bang boleh gitu. Rasman memberi sinyal kira-kira apa nanti yang akan terjadi di tanggal 21 Agustus dari kubu Kami Anda. tidak ada memprediksi, tidak melakukan arahan apa-apa. Yang penting kami katakan bahwa MK harus merujuk pada proses keadilan masyarakat. Di luar itu rakyat akan menilai. Ya, tapi tergantung juga bukti-bukti pembuktian di persidangan. Kalau misalnya memang tidak terbukti. Tapi bukti juga sudah membuktikan bagaimana misalnya saksi kami rumahnya dirusak, ada tekanan dan lain sebagainya sudah dialami gitu. Pagarnya dan sebelum pilpres bang itu Kapolda yang bilang. Wah, jangan. Saya ingin katakan bahwa keluarganya sudah melapor ke Polsek di daerah Ini Awabutu. Kapolda yang Tapi bilang. faktanya Novela Polres maksudnya mengatakan kan? tidak gitu loh. Novela maksudnya ini Ya, Kapolda Tapi yang kalau bilang. kita lihat persidangan Hanya kemarin pagarnya dan sebelum banyak yang pemilihan menilai presiden. Jangan gitu dong. Masa pagarnya juga salah. Nyawanya harus meninggal dulu baru Artinya tidak ada diproses. kaitan dengan MK kemarin. No. Itu diberusak setelah dia bersaksi di MK. Itu sudah saya jelaskan. Tapi kan tidak ada kaitannya dengan pembuktian dari dalil-dalil permohonan. Ini Itu kan kan yang kita salah sedang satu. bicarakan adalah apakah dalil yang diajukan dalam permohonan didukung oleh keterangan saksi, didukung oleh alat bukti, Dan kalau kita menarik ke belakang lagi Dalil kita perjalanan kan sidang TSM itu terjadi banyak yang di menilai Papua, 14 kesaksian kabupaten Anda itu, kota. yang kesaksian dari kubu Anda itu masih lemah gitu. sebentar, 14 kabupaten yang Yang tadi ada di dikatakan Papua. yang dikatakan tidak ada pemilu itu sudah Iya. dibantah.
ya sudah dibantah baik itu oleh keterangan saksi termohon maupun saksi pihak terkait yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada, dan sudah dijelaskan oleh ahli juga bagaimana sih sistem noken itu tidak dilakukan. juga, ini Bung Abah barangkali tidak seperti itu, mohon maaf. Ya bisa dibaca di risalah. Jadi kita tidak. juga jangan terus-menerus mengatakan bahwa tidak ada pemilu dan sebagainya. Kenyataannya sudah dijawab. Sudah dijawab, sudah dibuktikan, ada berita acaranya, ada videonya. Di Dogia itu ada videonya. Jadi semuanya ada. Artinya gini, jangan kemudian kita terus-menerus mengatakan tidak ada pemilu. Faktanya memang di persidangan pemohon menyatakan tidak ada pemilu, tapi saksi termohon dan saksi pihak terkait menyatakan sudah ada pemilu dengan sistem noken yang selama ini memang sudah berlangsung. Jadi ada dua versi, tinggal nanti majelis hakim menilai mana saksi. Saya mengatakan dengan terang benderang. Ingat, Novela itu masih dengan saya sampai tadi. Novela itu saksi penting loh. Itu potret dari sebuah. Tunggu dulu, saya bicara dulu. Ya, silakan. Itu potret dari saksi. Yang beliau itu mendapat tekanan, rumahnya dirusak, apa harus meninggal dulu? Satu. Yang kedua, dia diajak ke Komnas HAM oleh saudara Natalis Vigai. Sampai di sana dibujuk supaya saudara Novela ini ngaku bahwa dia itu ditekan sebelum memberi kesaksian. Faktanya tidak ada tekanan. Yang ketiga, itu 14 kabupaten yang mereka katakan tidak ada. Memang benar, dan harus ada yang mengatakan ada fotonya, tanggal berapa, bulan berapa. Kemudian noken mana yang benar? Noken itu harus ada kepala suku turun dari gunung bicara, dan ada konstruksi di situ yang terbangun. Apa yang mau dilakukan? Ada di situ infrastruktur. Ya, dua-duanya nanti kita saksikan karena tanggal itu 21 MK harus hati-hati. Agustus 2014 di Kompas TV mulai pukul 10 waktu Indonesia. Terima kasih telah bergabung sama kami di Kompas TV, Bang Rasman, Bang Taufik Basari. Mas Taufik juga, dan saudara. Supaya rakyat jadi yakin apapun putusan. Tapi kalau dia hanya mempertimbangkan hasil perselihan suara toh, berarti dia akunting 2+2 4. Sedangkan yang perlu dia pertimbangkan membuat putusan, sekecil apapun persoalan dia pertimbangkan semua. Hanya nanti pertimbangannya ini perbuatan permasalahan ada, cuman bukan ranah MK, tapi dia pertimbangkan semua supaya rakyat itu puas dan yakin, oh memang bukan ranah MK. Jadi terang persoalan-persoalan itu, sehingga legitimasi daripada masyarakat kepada KPU maupun kepada MK yakin. Gitu. Tapi yang harus ditekankan bahwa apabila ada laporan lain lagi, ini bukan lanjutan dari putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, selesai. Kalau ada hal-hal yang lain, itu sudah sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat merasa bahwa Pak kita lanjutkan lagi setelah ini ya. Enggak, ini bukan lanjutan. Gitu. Ini sesuatu yang berbeda. Jadi itu bukan lanjutan dari putusan MK, tapi lanjutan perkaranya. Oke, dengan jalur lain melalui PT UN dan MA. Terakhir, Bung Tobas, ada yang ingin disampaikan atau masa pendukung Jokowi JK dalam mengantisipasi keputusan MK besok? Ya, besok kita akan menantikan putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi pendukung Jokowi JK sih kita tidak akan mengarahkan massa. Ya, cukup kita bisa menyaksikan di televisi, kita ikuti berita gitu ya, dan ya kita nantikan hasilnya saja. Jadi tidak perlulah kita harus keluar rumah untuk kemudian menunjukkan sikapnya tertentu gitu. Jadi sudahlah, kita lihat saja besok. Ya mudah-mudahan hasilnya adalah hasil yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Karena ada. Jadi dalam perkara ini bukan hanya para calon yang menggugat Prabowo Hatta, tapi ada rakyat memilih juga mendaftar gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Rakyat sebagai pemilih juga menggugat gitu. Soal pengerahan massa katanya ada isu bakal ada pengerahan massa juga dari daerah. Kalau soal pengerahan massa saya di luar konteks saya. Saya hanya membahas masalah yuridis. Baik, kita akan nantikan putusan MK besok. Mudah-mudahan kedua pihak legowo ya menerima apapun putusan MK supaya tidak ada hal-hal tidak inginkan terjadi negatif. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Alamsyah, Mas Arief dan juga Bung Tobas, dan itulah perjuangan kembali dengan